Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton Tabung Wakaf Umat Official, subscribe, like, and share. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita puji Allah, alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan kita bersalawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada seorang maula. Maula itu mantan budak hamba sahaya. Itu disebut dengan maula. Rasulullah itu punya maula. Maula Rasulullah namanya Sauban. Sauban radhiyallahu taala anhu, atau Sauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah beli Sauban ini lalu dimerdekakan. Karena di zaman Rasulullah itu perbudakan masih kencang, dan Islam adalah agama yang paling intens untuk memerdekakan perbudakan. Orang yang berhubungan badan siang Ramadan, tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak mampu untuk memberi makan miskin, maka pilihan utamanya adalah memerdekakan budak hamba sahaya. Jadi banyak kafarat, dan kafarat itu memerdekakan budak, sehingga Islam lah yang memerdekakan sistem perbudakan. Maka Rasulullah juga memerdekakan maula. Maula Rasulullah itu namanya Sauban. Setelah dimerdekakan oleh Rasulullah, Sauban ini ikut kemana Rasulullah pergi dan selalu membersamai Rasulullah. Dan dia cinta dengan Rasulullah, dia sayang dengan Rasulullah, sampai satu ketika Rasulullah melihat ada yang berubah di wajah si Sauban ini. Rasulullah melihat, wah ini pasti ada masalah ini. Maka Rasulullah agak sensitif kalau melihat sahabatnya ada masalah. Dia pasti tanya. Rasulullah itu kalau habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, badannya mengarah ke jamaah. Nanya, si Polan mana, kenapa enggak sholat berjamaah? Oh, dia safar ya Rasulullah. Baik. Si Polan kenapa tak berjamaah? Sakit ya Rasulullah. Baik. Si Polan kenapa tak berjamaah? Enggak ada kabar ya Rasulullah. Pagi itu langsung Rasulullah jenguk. Nah, ini pedulinya Rasulullah dengan sahabat itu. Jadi Rasulullah ketika Rasulullah ini suka mengabsen sahabatnya memang. Biasanya ibadah sahabat pun diabsen oleh Rasulullah. Siapa yang hari ini mengunjungi orang sakit? Ada yang ngaku, ada yang mengatakan aku tidak ya Rasulullah. Nah, kalau yang iya menjawab, Rasulullah ingin tengok siapa saja yang mengunjungi orang sakit hari ini. Dan ditanya lagi, siapa saja yang mengantarkan jenazah ke kuburan hari ini? Ada yang tidak gitu. Biasanya sahabat yang tak pernah absen dalam semua absen Rasulullah itu cuma Abu Bakar Siddiq. Ini hebatnya Abu Bakar itu. Semua ibadah harian itu dia kerjakan. Nah, jadi Rasulullah begitu lihat wajah sahabatnya ada yang berubah, dia langsung tahu. Kamu kenapa? Kata Rasulullah. Raut wajahmu berubah. Ada masalah, ada sakit? Tidak ada ya Rasulullah. Lalu ada apa? Akhirnya dia jujur, ya Rasulullah, aku malam ingat kamu ya Rasulullah, pagi ingat kamu, siang ingat kamu, sore ingat kamu, sepanjang hari ingat kamu ya Rasulullah. Malam tak jumpa, aku rindu yang luar biasa ya Rasulullah, sehingga aku tak tahan, tak sabar lagi menunggu siang biar bisa berjumpa dengan Rasulullah. Siangnya juga begitu. Ini cintanya dia kepada Rasulullah SAW. Karena memang cinta sama Rasulullah wajib. Ada Rasulullah bertanya kepada Umar bin Khattab, Umar, di dunia ini siapa yang paling kau cintai? Tidak ada yang paling kucintai Rasulullah mengalahkan cintaku kepadamu kecuali cintaku pada diriku sendiri. Jadi Umar bin Khattab dia lebih cinta diri dia daripada Rasulullah. Belum beriman begitu Umar.
Orang yang beriman tuh baik dirinya, baik keluarga dia, baik siapapun, dia lebih cinta Rasulullah dari semua itu. Akhirnya Umar bilang, sejak saat ini ya Rasulullah, tidak ada yang lebih kucintai melainkan engkau ya Rasulullah, bahkan diriku sendiri. Ini wajib cinta kepada Rasulullah. Tapi Sauban bukan karena wajib, karena dia sayang sama Rasulullah. Jadi kata Sauban ini, yang membuatku sedih ya Rasulullah, nanti di hari kiamat, setelah kiamat tiba, kita semuanya di alam akhirat, aku khawatir tidak bisa jumpa lagi denganmu ya Rasulullah. Meskipun aku masuk surga, pasti tingkat surgamu lebih tinggi daripada surgaku ya Rasulullah. Tentu saja Rasulullah berada pada tingkat yang paling tertinggi dalam surga, dan surga itu ada level-levelnya. Kata Sauban ini, aku takut di akhirat nanti gak bisa jumpa denganmu ya lagi Rasulullah. Itu yang dia pikirkan. Maka dia nangis, dia sedih. Belum lagi mati, belum lagi meninggal, Rasulullah masih sehat, dia sedih tentang itu. Nah, ini cintanya sahabat ke Rasulullah. Jadi berkat cerita ini turunlah ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala menghibur hati Maula Rasulullah ini, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Isi surga itu 4. Para nabi, para siddiqin. Siddiqin itu orang yang membenarkan agama ini dan dia istiqomah terhadap agama, dia kokoh terhadap agama. Maka Abu Bakar dapat gelar As-Siddiq. Syuhada yang gugur di medan perang, berjuang demi agamanya. Salihin, orang-orang soleh, rajin beribadah dan suka membantu orang lain. Ini 4 isi surga. Kata Allah, inilah derajat yang tertinggi di surga: nabi, siddiq, syuhada, syahid, dan saleh atau orang salihin jamaah. Kata Allah, bisa Sauban tadi itu pengen bersama Rasulullah di surga, itu bisa. Dengan ayat ini dia bisa menjumpai Rasulullah surga. Maka banyak hadis-hadis, contoh Rasulullah katakan, ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Aku dengan orang yang suka ngasih bantu anak yatim begini nanti di surga. Ini kan menunjukkan dekat. Dempet sama Rasulullah di surga menunjukkan dekatnya orang sama Rasulullah di surga, yaitu orang yang suka menyantuni anak yatim. Ini kan bagus. Maka kata Allah dalam ayat ini, kalau pengen bersama Rasulullah juga di surga, maka bisa. Syaratnya gimana? Yuti'illah wa rasulahu. Patuh aja sama Allah, patuh sama Rasulullah, insyaallah. Jadi syaratnya 2, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Ini satu kisah. Di hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah katakan sama sahabat begini. Kata Rasulullah, nanti ini di hari kiamat. Di hari kiamat itu orang berkelompok-kelompok. Ini orang soleh, ini orang tingkat solehnya lebih tinggi, ini orang kafir. Kita beda-beda kelompok-kelompoknya. Kata Rasulullah, nanti orang di hari kiamat itu bisa sekelompok dengan orang yang tak dia kenal. Kita kan banyak orang soleh yang tak kita kenal. Kita tak pernah berjumpa dengan Rasulullah, kita tak pernah berjumpa dengan Imam Syafi'i, kita tak pernah berjumpa dengan Imam Nawawi, kita tak pernah jumpa dengan sahabat. Tapi kata Rasulullah, kita bisa nanti bersama dengan orang-orang yang tak pernah kita kenal sama sekali dalam hidup kita. Di ujung hadis kata Rasulullah, ini syaratnya, al-mar'u ma'aman ahabbah. Itu syaratnya. Orang nanti di hari kiamat sekelompok dengan orang yang dia cintai. Sekelompok nanti di hari kiamat, bangunnya kita ini dikelompokkan dengan siapa? Kita masuk surganya berkelompok-kelompok, masuk nerakanya berkelompok-kelompok. Kelompok kita kelompok mana? Kelompok kita, kecenderungan hati kita ini kepada siapa? Itulah kelompok kita nanti di hari kiamat. Saya cinta dengan Rasulullah, insya Allah dengan Rasulullah di hari kiamat. Saya cinta dengan ahli ilmu seperti Imam Syafi'i, nanti dengan Imam Syafi'i di hari kiamat.
Saya mencintai sahabat-sahabat Rasulullah, bisa dengan sahabat Rasulullah masuk hari kiamat. Tergantung kita ini cintanya dengan siapa dan siapa yang kita panuti dalam hidup kita. Maka banyak hadis-hadis tentang ini. Contoh kata Rasulullah, hadis riwayatkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, kata Rasulullah, barang siapa yang hafal 40 hadis, ini cuma 40 hadis syaratnya, barang siapa yang hafal 40 hadis, maka nanti di hari kiamat dia akan dikelompokkan dengan para ulama. Jadi ada ulama-ulama, nanti ini kelompok ulama di surga nih, kelompok para ulama dibangkitkan hari kiamat. Bisa nggak kita yang nggak ulama satu kelompok dengan itu? Bisa. Caranya apa? Minimal harus hafal 40 hadis lalu diamalkan. Maka banyak hadis-hadis arba'in. Imam Nawawi nulis kitab hadis arba'in Nawawi. Ulama-ulama lain nulis hadis itu biasanya kalau kitab-kitab kecil pasti jumlahnya 40. Mengamalkan hadis ini nanti. Mengamalkan hadis ini, maka ulama kalau nulis hadis itu nggak lewat dari 40. 40 Imam Nawawi 42. Yang penting dapat angka 40-annya. Supaya orang mudah menghafalkannya, biar dia satu kelompok nanti dengan ulama di surga. Bisa hafal, amalkan. Jadi ulama ada tempat tersendiri. Maka kata Rasulullah, orang itu nanti di hari kiamat tergantung dia idola siapa dalam hidup dia, siapa yang dia panuti, maka itulah nanti yang akan menjadi kelompok dia. Nauzubillah kalau seandainya satu kelompok dengan orang-orang maksiat ya, maka kita mesti berusaha agar satu kelompok dengan orang-orang saleh. Yang kedua, untuk mensyarah cerita Sauban ya. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi. Agama orang itu, agama saya, agama bapak, agama ibu, ingin melihat agama dia ini seperti apa, nggak bisa lihat orangnya. Nggak bisa kita lihat, wah ini ustaz ini agamanya luar biasa. Nggak bisa. Itu baru satu aspek. Tapi yang paling disebut oleh Rasulullah, yang paling jitu untuk menilai agama orang, kata Rasulullah, almar'u ala dini khalilihi. Tengok kecenderungan hati dia bergaulnya dengan siapa. Tengok kecenderungan hati dia, lebih suka bergaul dengan orang soleh. Kalau kecenderungan hatinya suka bergaul dengan orang soleh, maka orang soleh inilah agama dia, berarti dia orang soleh. Kalau dia suka bergaul dengan ahli ilmu, berarti inilah cerminan agama dia. Kalau dia suka bergaul dengan pemabuk, inilah cerminan agama dia. Kalau dia suka dengan ahli maksiat, itulah ukuran agama dia. Ini bahayanya kita di dalam memilih. Maka penting bagi kita untuk selalu membersamai ulama, menghormati ulama, dan menjadikan ulama selalu menjadi pendamping kita. Ulama itu yang mana? Ulama itu yang ilmunya tinggi dan takut betul-betul sama Allah. Jangan nilai ulama itu direndah-rendahkan. Apa direndah-rendahkan? Sikit-sikit ulama, sikit-sikit ulama. Tidak sembarang itu nyebut orang ulama. Asal pandai ceramah ulama. Kadang kita sering disebut, ini ulama muda kita geli dengarnya, jauh dari sifat ulama. Ulama itu orang yang ilmunya di atas orang biasa. Dia bisa berfatwa dan dia mengamalkan ilmunya, betul-betul takut kepada Allah. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Betul-betul dia jalani perintah Allah, dia jalani sunnah Rasulullah, ilmunya tinggi, baru disebut dengan ulama. Kalau udah jumpa dengan orang seperti ini, akrimul ulama, kata Rasulullah, muliakan ulama, fa innahum kurama, mereka itu orang-orang mulia, mukramun, yang dimuliakan oleh Allah. Maka kata Imam Nawawi mengutip pendapat Imam Marzuki, mengatakan, oh, luhumul ulama masmumah, darah daging ulama beracun. Jangan main-main sama ulama. Kalau udah ada orang kita yakin dengan keulamaannya, sami'na wa ata'na, karena mereka pewaris Nabi. Tak boleh kita kriminalisasi mereka, tak boleh kita fitnah mereka, tak boleh kita jahatin mereka. Masmumah, darah daging mereka itu beracun. Kata Imam Nawawi, saking beracunnya darah ulama itu, orang yang mengkriminalisasi ulama, orang yang mencederai ulama, itu matinya pasti menggenaskan. Itu kata Imam Nawawi. Nah, maka memang ulama dari dulu sering dikriminalisasi. Imam Hanafi masuk penjara,
Imam Maliki masuk penjara, Imam Syafi'i masuk penjara, Imam Hambali masuk penjara, Imam Bukhari dikejar-kejar penguasa, Ibnu Sirin masuk penjara. Itu biasa, ulama masuk penjara. Dikriminalisasi oleh penguasa itu biasa ulama. Maka ulama masuk penjara bagi kita itulah jalan mereka. Mereka tidak boleh tunduk kepada penguasa. Tapi yang berbahaya itu yang mengkriminalisasinya. Dia mau bangkit dengan siapa nanti hari kiamat kalau ulama di dunia dia zalim? Kita mau bangkit dengan ulama nanti di hari akhirat, biar posisinya bagus di akhirat. Kalau dizalimi di dunia, mustahil kita bisa mendapatkan kemuliaan mereka, mendapat percikan kemuliaan mereka. Maka kalau ulama bilang sami'na wa ata'na, mereka punya basirah. Basirah itu pandangan yang tajam yang tak bisa dilihat oleh orang sembarangan seperti kita. Kalau mereka berfatwa ikuti. Jangan suka bersaingan atau berbeda pendapat dengan ulama, karena pendapat-pendapat mereka itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan pendapat-pendapat kita tidak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikuti ulama karena firasat mereka tajam. Kata Allah, kata Rasulullah, firasatul mu'min haqqun. Firasat mereka itu benar. Saya duduk misalkan dekat ulama, ngeri saya. Kenapa? Dia bisa nilai saya tanpa harus melihat saya. Dari mana dia tahu? Ada sensitivitas yang dimiliki oleh orang-orang wali, seorang wali yang tak dimiliki oleh sembarang orang. Ada wali. Wali itu enggak mesti terkenal ya. Orang-orang biasa bisa jadi wali dengan kesolehannya. Dia dengan kesolehannya rajin beribadah, dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, dia angkat oleh Allah menjadi wali. Dengan kewalian itu Allah berikan kesensitivitas dalam hati dia. Dekat dengan orang ahli maksiat, pasti dia tahu ini ahli maksiat ini. Duduk dia tahu dia ahli maksiat. Utsman bin Affan datang sahabatnya ke rumahnya. Kata Utsman bin Affan, kamu baru berzina nih. Aku tidak ada berzina, kata dia. Kamu baru berzina. Kata dia, kemaluanmu tidak berzina, tapi matamu berzina. Kamu pelototin anak gadis orang tadi di sana, kata Utsman bin Affan. Dari mana dia tahu? Padahal dia nggak jalan sama. Nah, ini sensitivitas dimiliki oleh seorang mukmin. Dia tahu. Pendengarannya dibantu oleh Allah, penglihatannya dibantu oleh Allah. Hati feeling dia tajam. Kadang makanya ulama ini pendapat dia agak berseberangan dengan orang, tapi kita ikut. Kenapa? Karena feeling dia dibantu oleh Allah, tajam feeling dia. Dia tunjuk inilah pemimpin yang akan kita pilih. Kalau ini kita pilih, insya Allah mudaratnya kecil. Kalau pilih yang sana, ini berbahaya. Itu pakai firasat memilih itu, tidak hanya pakai ilmu. Mungkin dia tak kenal siapa A, siapa si B, tapi feeling dia dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya itu. Maka kalau ulama bilang sami'na wa ata'na. Kenapa? Karena kita pengen sama mereka kelak berada dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita perlu sering mengevaluasi diri kita, dengan siapa kita bergaul, siapa orang-orang yang selalu bersamai kita. Jika kita orang yang mudah mempengaruhi orang dan keberadaan kita dapat mengingat orang asal tidak untuk melakukan kemaksiatan, maka bergaullah dengan ahli maksiat agar dia terdakwahkan. Tapi justru kita yang terbawa dengan kemaksiatan itu, haram bagi kita bersahabat dengan ahli maksiat. Maka kita cari yang aman saja. Karena tidak semua kita bisa mempengaruhi. Rata-rata kita biasanya dipengaruhi oleh orang. Maka kita mau, karena orang-orang soleh di dunia ini yang menjadi sahabat kita, mereka bisa memberi syafaat. Syafaat itu banyak. Ada syafaat Rasulullah, ada syafaat Quran. Bapak bisa beri syafaat kepada bapak yang sebelahnya. Maka kata Rasulullah, kalau kamu sudah berkawan dengan orang soleh, pegang tangannya kuat-kuat, supaya dia jangan cari kawan orang lain. Kenapa? Karena kawan orang soleh ini nanti di hari kiamat dia bisa beri syafaat. Ya, misalkan saya dalam neraka, nauzubillah, ya, ada kesalahan kecil yang harus saya pertanggungjawabkan. Musa Abu minta sama Allah, ya Allah, mana Musa Hanafi kok tak terlihat di surga, ya Allah. Dia ada kesalahan yang sedikit harus dia pertanggungjawabkan. Hamba bersaksi, ya Allah, dialah dulu yang ceramah di masjid Baitur Rahim. Dia sholat bersama saya berjamaah. Dia pernah mengajar Al-Quran bersama saya, ya Allah. Maka saya bersaksi bahwa dia ada iman di hatinya, ya Allah. Untuk itu hamba minta jadi keluarkan dari neraka, ya Allah, masuk dalam surga, jemputlah, kata Allah.
Ini pentingnya kita mencari orang-orang soleh yang selalu bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.